Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan, NPM 237580004. Di sini saya akan menjelaskan video The Lab 8. Baik, saya akan menjelaskan dari struktur PCIC. Oke. Dalam kode ini terdapat dua kelas, yaitu configuration dan network device, yang masing-masing mewakili konfigurasi jaringan dan perangkat jaringan, desain umum aplikasi terstruktur PCIC, modul, dan penerapan OOP pada kode ini saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada struktur PCIC. Struktur PCIC dalam kode ini mengorganisir modul-modul terkait ke dalam suatu PCIC. Dalam konteks ini kita dapat memiliki PCIC bernama network dan berisi modul-modul terkait konfigurasi jaringan dan perangkat jaringan. Yang kedua ada modul. Dalam PCIC network kita dapat memiliki modul-modul seperti configuration PY, network device PY, modul configuration PY akan berisi definisi kelas configuration, sedangkan network device akan berisi definisi kelas network device. Baik, berikutnya ada penjelasan penerapan OOP. Yang pertama itu kelas configuration. Kelas configuration mewakili objek konfigurasi jaringan dengan atribut subnet, gateway, IP address, dan user untuk menunjukkan apakah konfigurasi sedang digunakan atau tidak. Yang kedua selanjutnya ada metode ini digunakan untuk menginisiasi objek configuration dengan nilai default untuk atribut-atributnya. Yang selanjutnya metode validasi subnet. Validasi IP address digunakan untuk melakukan validasi terhadap nilai atribut subnet, gateway, dan IP address sesuai dengan kriteria tertentu. Baik, nextnya ada metode validasi digunakan untuk memvalidasi konfigurasi secara keseluruhan dengan memanggil metode validasi yang sesuai. Selanjutnya ada metode save information. Show information digunakan untuk menyimpan dan menampilkan informasi konfigurasi. Yang kedua itu ada kelas network device. Kelas network device ini mewakili objek perangkat jaringan dengan atribut device name, device type, dan configuration object yang merupakan objek configuration. Yang nextnya ada metode init digunakan untuk menginisiasi objek network device dengan nilai device name, device type, dan configuration object. Dan terakhir ada metode display information digunakan untuk menampilkan informasi tentang perangkat jaringan termasuk informasi dari objek configuration yang terkait. Nah, nextnya kita akan menjelaskan struktur PCIC dalam kode ini tuh. Yang pertama itu ada network, ada init PY, configuration PY, network device PY. Dengan struktur ini kita dapat menganalisir kode secara struktur dengan memisahkan definisi-definisi kelas terkait dalam modul yang sesuai. Hal ini memungkinkan memanfaatkan konsep OOP dengan baik, di mana setiap bertanggung jawab atas fungsionalitas dan atributnya sendiri, dan memisahkan kepentingan yang berbeda dalam modul-modulnya yang terpisah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan alur perjalanan dalam aplikasi. Yang pertama ada inisiasi dan memuat konfigurasi awal. Yang pertama itu ada aplikasi dimulai dengan memuat konfigurasi jaringan, awal daftar, dan konfigurasi yang tersimpan. Ada config JSON dan device JSON. Terus yang kedua itu ada tampilkan konfigurasi jaringan.
Setelah memuat konfigurasi awal, aplikasi akan menampilkan semua konfigurasi jaringan yang telah tersimpan. Jika tidak ada konfigurasi yang tersedia, akan ditampilkan pesan bahwa tidak ada konfigurasi yang tersimpan. Yang ketiga, ada menu opsi. Penggunaan akan diberikan pilihan untuk melakukan berbagai tindakan terkait konfigurasi jaringan dan perangkat. Yang keempat, ada pilihan menu yang berisi input konfigurasi, penggunaan memasukkan konfigurasi baru termasuk subnet, gateway, alamat IP. Baik, yang keempat itu ada pilihan menu. Pilihan menu itu ada input konfigurasi. Pengguna dapat memasukkan konfigurasi baru termasuk subnet, gateway, dan alamat IP. Sekalian memasukkan validasi dengan menggunakan metode validasi yang telah didefinisikan. Konfigurasi baru akan ditambahkan ke daftar konfigurasi jika valid. Terus ada tampilkan daftar konfigurasi. Aplikasi akan menampilkan daftar semua konfigurasi jaringan yang tersimpan. Terus ada input perangkat. Pengguna dapat menambahkan perangkat baru dengan menghubungkan ke konfigurasi jaringan yang ada. Terus pengguna diminta memasukkan informasi perangkat seperti nama, tipe, dan alamat tipe IP. Perangkat akan ditambahkan ke daftar perangkat jika informasi yang dimasukkan valid. Terus ada tampilkan daftar perangkat. Aplikasi akan menampilkan daftar semua perangkat jaringan yang telah terhubung dengan konfigurasi. Terus ada hapus perangkat. Pengguna dapat menghapus perangkat yang ada dari daftar. Terus konfigurasi perangkat yang terkait akan dibersihkan, nilainya diubah menjadi non. Terus ada simpan dan keluar. Pengguna dapat menyimpan semua perubahan yang dilakukan ke file konfigurasi dan keluar dari aplikasi. Yang kelima ada filter dan pencarian. Penggunaan juga dapat melakukan filter dan pencarian berdasarkan jenis perangkat atau gateway. Next, hasil filter akan ditampilkan untuk pengguna. Terus yang keenam ada penyimpanan. Saat pengguna memilih opsi simpan dan keluar, semua perubahan konfigurasi dan perangkat akan disimpan kembali ke file konfigurasi, config.json, dan device.json. Kesimpulan dalam alur dari aplikasi ini, saya simpulkan alur perjalanan aplikasi ini menggambarkan cara penggunaan aplikasi untuk mengelola konfigurasi jaringan dan perangkat jaringan melalui interaksi berbasis teks. Pengguna dapat melakukan operasi dasar seperti menambahkan, menampilkan, menghapus, dan menyimpan konfigurasi dan perangkat dengan memanfaatkan menu pilihan yang tersedia. Aplikasi ini juga menyediakan fitur pencarian filter untuk membantu pengguna dan dalam mengelola daftar konfigurasi dan perangkat dengan lebih efisien. Terus kita akan menjelaskan kita akan melanjutkan. Dalam kode ini aplikasi menangani anomali tipe input tidak cocok, tidak valid, atau tidak dapat diproses dengan menggunakan exception handling. Penanganan pengecualian menggunakan tree except blocks. Berikut adalah aplikasi beberapa anomali yang mungkin terjadi. Yang pertama saya akan jelaskan validasi input konfigurasi. Saat pengguna memasukkan informasi konfigurasi subnet, gateway, dan IP address, aplikasi akan memvalidasi setiap nilai yang dimasukkan. Next, validasi dilakukan dengan memanggil metode validasi subnet, validasi gateway, dan validasi IP address.
dari objek configuration. Jika salah satu validasi gagal, misalnya subnet tidak valid atau IP address tidak valid, aplikasi akan melempar exception value error dengan pesan kesalahan yang sesuai. Terus pengguna akan diberi pesan tentang kesalahan yang terjadi dan diminta untuk memasukkan nilai yang valid. Yang kedua ada pencarian konfigurasi menu. Ketika pengguna mencari konfigurasi berdasarkan IP address, aplikasi mencoba mencari objek configuration yang sesuai dengan IP address yang dimasukkan. Next, jika tidak ada konfigurasi yang sesuai objek configuration, IP address tersebut tidak ditemukan di aplikasi exception value error dengan IP address phone. Terus ada pengguna akan diberi pesan tentang kesalahan tersebut dan diminta untuk memasukkan konfigurasi baru terlebih dahulu sebelum menambahkan perangkat. Dan yang ketiga itu ada device name, info device. Saat pengguna mencoba menambahkan perangkat baru, aplikasi memvalidasi IP address perangkat yang dimasukkan sudah terhubung dengan perangkat lain. Jika IP address sudah terhubung dengan perangkat lain, objek network device akan melempar exception value error dengan pesan IP address already assigned another device. Penggunaan diberi pesan tentang kesalahan tersebut dan diminta untuk dimasukkan IP address dan berbeda melakukan operasi lain. Yang keempat ada penghapusan perangkat. Saat penggunaan mencoba menghapus perangkat, aplikasi mencari perangkat berdasarkan nama yang dimasukkan. Jika perangkat dengan nama yang tidak sesuai ditemukan, aplikasi akan melempar exception value error dengan pesan device not found. Penggunaan akan diberi pesan tentang kesalahan tersebut dan diminta untuk memasukkan nama perangkat yang benar. Dengan menggunakan exception handling seperti ini, aplikasi dapat memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna tentang kesalahan yang terjadi dan mengarahkan pengguna untuk melakukan tindakan yang benar atau mengatasi masalah. Sebelum melanjutkan eksekusi program, ini membantu dalam meningkatkan pengalaman pengguna dan menjaga keandalan aplikasi dengan menangani kasus-kasus yang tidak diharapkan dengan baik. Terus kita akan menjelaskan di implementasi ini ada penggunaan lambda function dalam beberapa fungsi filter digunakan untuk melakukan penyaringan terhadap daftar perangkat device berdasarkan kondisi tertentu. Fungsi lambda digunakan untuk membuat fungsi anonim sederhana yang digunakan secara langsung sebagai argumen untuk fungsi lain seperti filternya. Filternya itu penggunaan lambda, filter configuration, dan filter device. Lambda. Terus ada penggunaan lambda dalam search device by type gateway. Nah, di dalam fungsi search device by type gateway ini, lambda device type lower ini digunakan untuk menyaring perangkat berdasarkan jenis yang diinginkan. Juga pengguna lambda device configuration object gateway untuk menyaring perangkat berdasarkan gateway tertentu. Dengan menggunakan lambda function ini, kita dapat dengan mudah membuat fungsi sederhana secara langsung di tempat dan memanfaatkannya untuk operasi filter pada daftar jari. Perangkat lambda sangat berguna ketika kita perlu membuat fungsi sederhana yang hanya digunakan dalam satu konteks tertentu seperti operasi filter pada daftar data. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebut kata dalam kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.